Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di hari Rabu 9 Februari 2022. Kita aminkan bahwa kita akan mengalami hal yang manis dan indah dalam hari ini. Mari siapkan hati, waktu dan tempat untuk bersatu dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebelum membaca, mari mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menyediakan tempat yang terindah dalam hati kami akan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai kami, ya Roh Kudus. Tuntun kami untuk memahami sabda kebenaran Tuhan melalui perikop yang akan kami baca saat ini. Agar kami dapat diubahkan dan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Firman Tuhan. Ikutlah aku. Itulah tema kita pada saat ini. Seorang guru bertanya kepada muridnya, "Jika kalian sedang bermain bola, lalu ada orang yang tidak kalian kenal mengajak kalian mengikutinya, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Tentu kami tidak mau karena kami tidak mengenalnya." Yang lain menjawab, "Kami kan sedang asik bermain bola, tentu kami tidak mengikutinya." Lalu sang guru kembali bertanya, "Lalu bagaimana jika dia Tuhan? Apakah kalian akan menolak juga?" Murid-murid terdiam, tak bisa menjawab. Saudara, seorang pemungut cukai atau pajak sedang bekerja di rumah cukai. Sangat sibuk menghitung uang yang dibayarkan orang-orang. Namun ketika saat itu ia meninggalkan pekerjaannya, Tuhan Yesus memanggil dan mengajaknya untuk mengikutinya. Ini suatu bentuk ketaatan mutlak yang ditunjukkan oleh Lewi, si pemungut cukai itu. Ia punya pekerjaan tetapi tidak jauh lebih penting daripada ajakan Tuhan. Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengajak siapapun, termasuk seorang berdosa yang bertugas sebagai pemungut cukai. Sekalipun orang lain tidak senang, terlebih ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka di rumah Lewi. Tetapi Tuhan punya otoritas untuk mengajak siapapun untuk mengikutinya karena dia datang untuk memanggil orang berdosa agar mereka bertobat. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keberdosaan kita, Tuhan memanggil kita seperti Lewi.
Ia tidak peduli siapa kita dan bagaimana kehidupan kita. Ia tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan. Tetapi Ia mau kita datang kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana respons kita? Apakah kita akan bergegas meninggalkan dosa yang membelenggu kita dan mengikuti Tuhan, atau justru tetap asik dengan dosa kita? Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita, ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami dapat bersatu di dalam renungan pagi saat ini, menggumuli firman-Mu dan menerima pengajaran yang sangat indah dari firman-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk penguatan iman ini, bahwa dalam kuasa-Mu perkenankan kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu, selalu mengikuti Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerjakan segala tugas-tugas kami hanya dalam kehendak Tuhan. Bapa di sorga, peliharakan kami semua dan kuatkan kami dalam pengharapan-pengharapan kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai pergumulan, yang kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pengharapan kami. Teguhkan kami, agar kami senantiasa tetap bersuka cita dalam segala apa yang kami hadapi. Bapa di sorga, ini kami Tuhan yang datang membawa seantero kehidupan kami. Ini kami yang datang membawa segala pengucapan syukur kami dan segala pengharapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan kami dan mengampuni akan segala salah dosa kami. Kami bawa doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan dalam sukacita bersama dengan kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara sekalian. Selamat menikmati kebahagiaan di hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan.